Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bersyukur kepada Tuhan karena hari ini kita telah memasuki Minggu Advent yang kedua. Minggu Advent adalah masa di mana kita mempersiapkan diri dan hati kita untuk menyongsong peristiwa Natal. Hari demi hari telah kita lalui dan hanya berkat anugerahnya sajalah kita diberikan kekuatan hingga bisa ada sampai pada saat ini. Mari kita bersaat teduh sejenak. Segala hormat, puji, dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu yang kudus ya Bapa, karena atas berkat anugerah-Mu saja, pada pagi hari ini kami bisa berkumpul lagi untuk beribadah. Pimpin kami ya Tuhan sepanjang ibadah ini, biar kiranya ibadah kami ini boleh berkenan kepada-Mu. Siapkan hati dan pikiran kami untuk beribadah ya Tuhan, jauhkanlah segala kuasa jahat yang akan datang menghampiri kami, dan biar kiranya kami boleh berada dalam lindungan Roh-Mu yang kudus. Kami sudah siap ya Tuhan, biar kiranya Engkau berkenan akan ibadah kami ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya tetap sampai selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Kita akan membuka ibadah kita pada pagi hari ini dengan menyanyikan KPPK nomor 86, O Datanglah Immanuel.
Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Saya akan membacakan nats pembimbing ibadah yang terambil dari Yesaya 60 ayat 1 yang berbunyi demikian. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Kita akan mempersiapkan diri kita untuk doa pengakuan dosa. Sebelum kita berdoa, marilah kita menyanyikan Tak Terbatas. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Sungguh ku bersyukur. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang bertahta di dalam kerajaan sorga, sungguh kami menyadari bahwa hidup kami ini seringkali terjatuh dalam dosa. Saat ini kami datang sujud di hadapan-Mu Tuhan, memohon ampun atas segala dosa-dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat melawan kehendak-Mu ya Tuhan di sepanjang minggu ini. Kiranya Engkau berkenan ya Tuhan untuk mengampuni akan setiap dosa-dosa dan kesalahan kami. Sesungguhnya kami tidak layak ya Tuhan di hadapan-Mu. Namun oleh kasih karunia-Mu kami boleh diselamatkan. Oleh karena itu ya Bapa, ampunilah, kasihanilah kami ya Tuhan. Dengarkanlah doa kami ini Tuhan. Amin. Saya akan membacakan berita anugerah yang terambil dari Yesaya 54 ayat 13 yang bunyinya demikian. Semua anak-Mu akan menjadi murid Tuhan dan besarlah kesejahteraan mereka. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Saat ini tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Oleh karena itu, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita menyanyikan pujian Kitab Suci Hartaku. Olehmu terungkaplah siapa
Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk hari perhentian ini. Berkatilah ibadah kami, dan berikanlah roh-Mu menuntun kami membaca firman-Mu dan mengerti kehendak-Mu. Pakailah hamba-Mu yang lemah ini, pakai sebagai alat di dalam tangan-Mu. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Yesaya 42 ayat 5-9, demikian bunyi firman Tuhan. Beginilah firman Allah, Tuhan, yang menciptakan langit dan membentangkannya, yang menghamparkan bumi dengan segala yang tumbuh di atasnya, yang memberikan nafas kepada umat manusia, yang mendudukinya, dan nyawa kepada mereka yang hidup di atasnya. Aku ini Tuhan, telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan. Telah memegang tanganmu, aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa, untuk membuka mata yang buta, untuk mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan, dan mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap dari rumah penjara. Aku ini Tuhan, itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain, atau kemasyuranku kepada patung. Nubuat-nubuat yang dahulu sekarang sudah menjadi kenyataan. Hal-hal yang baru hendak kuberitahukan. Sebelum hal-hal itu muncul, aku mengabarkannya kepadamu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memelihara di dalam hidupnya. Maranatha. Saudara sekalian, menurut saudara, manakah yang lebih terjamin? Tuhan dari surga datang ke bumi mencari manusia, atau manusia yang berusaha untuk pergi ke surga, atau manusia yang berusaha sekuat tenaga mencari Tuhan? Menurut saya, Tuhan mutlak bisa menemukan manusia. Tetapi sebaliknya, manusia mustahil bisa menemukan Allah. Mengapa manusia tidak bisa menemukan Allah? Saya akan memberikan beberapa argumentasi dalam hal ini, saudara sekalian. Yang pertama adalah bahwa manusia yang berdosa itu tidaklah mencari Allah. Seperti manusia pertama ketika jatuh dalam dosa, mereka bukan mencari Tuhan, tapi mereka bersembunyi, mereka lari dari hadapan Tuhan. Rasul Paulus di dalam surat Roma pasal ketiga, ayat 9-12 berkata seperti ini. Jadi bagaimana? Adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak. Sebab di atas telah kita tuduh baik orang Yahudi maupun orang Yunani, bahwa mereka semua adalah di bawah kuasa dosa. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik. Seorang pun tidak. Demikian kata Rasul Paulus. Orang-orang yang dibelenggu oleh dosa tidak mencari Allah. Alasan kedua, saudara sekalian, manusia itu sangat-sangat terbatas. Di dalam segala pengertian, manusia sangat-sangat terbatas. Ingat baik-baik, saudara, manusia bukanlah makhluk maha tahu, manusia bukanlah Allah. Ada terlalu banyak perkara di dalam dunia ini, perkara manusia yang manusia tidak ketahui. Ada banyak obat yang telah ditemukan, tetapi masih banyak sekali penyakit yang belum ditemukan obatnya. Karena kita banyak tidak tahu, maka sering kali kita bertanya karena kita tidak tahu. Kita mencari tahu itu juga karena kita tidak tahu. Bahkan dalam kasus tertentu, sekali-kali kita bisa ditipu oleh orang lain
Mengapa? Karena kita tidak tahu. Bahkan yang lebih parah lagi, sebagian orang setelah ditipu pun tidak tahu dirinya tertipu. Ini celaka, saudara. Saya rasa kita setuju bahwa sekian puluh tahun rakyat Indonesia terkecoh oleh susu kental manis. Selama puluhan tahun, kita mengira ketika kita menyeduh minuman yang kita sebut susu itu adalah susu. Ternyata belakangan ini baru terungkap kandungan susu di dalam susu kental manis itu sangat-sangat minim. Maka itu sekarang tidak lagi disebut sebagai susu kental manis, hanya disebut kental manis. Karena mayoritas kandungan di dalam kental manis itu adalah gula dan air. Sekian puluh tahun kita terkecoh mengira minum susu. Ternyata tidak demikian fakta sebenarnya. Saudara sekalian, di zaman Orde Baru, konon katanya ada sejumlah orang yang ditangkap dan hilang. Sampai hari ini, banyak di antara mereka yang belum diketahui di mana keberadaannya. Kenapa kita tidak tahu mereka ada di mana? Karena memang kita tidak tahu. Karena manusia bukan makhluk yang maha tahu. Tanggal 21 Mei yang lampau, di Tiongkok muncul sebuah berita yang menggembirakan. Yaitu seorang pria diculik selama 32 tahun, bertemu dengan orang tua kandungnya sendiri. Peristiwa ini bermula pada tanggal 17 Oktober tahun 1988. Adalah bocah berumur 2 tahun bernama Mao Yin, tiba-tiba hilang. Pada hari itu, orang tua Mao Yin bersama Mao Yin dalam sebuah perjalanan pulang. Tiba-tiba Mao Yin minta minum dan mereka berhenti di sebuah hotel untuk membeli minuman. Nah, pada waktu si ayah membelakangi anaknya sebentar untuk mendinginkan minuman, anak itu hilang. Saudara-saudara sekalian, selama 3 dekade, suami istri ini mencari dan terus mencari keberadaan Mao Yin, tapi tidak pernah ditemukan. Bahkan si istri meninggalkan pekerjaan, memfokuskan diri mencari anak yang hilang ini. Mereka menghabiskan lebih dari 100.000 lembar selebaran ditempel di seantero kota, dan mereka mendapatkan pemberitahuan lebih kurang 300 kali. Dan ketika dihubungi, ternyata mereka tidak mendapatkan apa yang mereka cari. Di bulan 4 yang lampau, seseorang yang bermukim di Sichuan, 1000 km dari kota Xi'an, melaporkan bahwa ia mengadopsi seorang anak pada waktu Mao Yin hilang. Lalu pelaporan itu diterima oleh polisi dan polisi menyampaikan kepada orang tua Mao Yin. Demikianlah diadakan penelitian dan terakhir diteliti DNA dan terbukti bahwa Mao Yin yang telah hilang 32 tahun itu ditemukan kembali. Ini sebuah reuni yang sangat-sangat mengharukan sekalian. Saudara bisa bayangkan betapa menderitanya kedua orang tua ini kehilangan anaknya selama 30 tahun lebih. Tapi kedua orang tua ini termasuk yang beruntung, saudara sekalian. Mengapa demikian? Karena mereka berhasil menemukan buah hati mereka. Sedangkan di tempat lain ada begitu banyak orang-orang yang kehilangan orang yang mereka cintai dan mereka tidak pernah menemukannya sampai mati. Pada tahun 2011 yang lampau di Afrika Selatan juga muncul sebuah kisah yang menyedihkan. Adalah sepasang muda-mudi yang telah berkenalan selama 5 tahun, lalu mereka memutuskan untuk menikah. Nah, pada waktu kedua keluarga ini bertemu, mereka kaget sekali sekalian. Karena ternyata 2 anak muda yang bertemu di perguruan tinggi di tahun 2007 itu ternyata adalah saudara kandung. Peristiwa ini bermula pada tahun 1983 ketika seorang suami mendapati istrinya berselingkuh dan meninggalkan istrinya dalam keadaan sangat marah. Si pria membawa anak laki-lakinya dan kemudian si wanita yang ditinggalkan itu bersama dengan anak putrinya.
Demikianlah waktu berlalu. Kedua anak itu bertemu di perguruan tinggi. Mereka langsung jatuh cinta. Dan akhirnya setelah sekian tahun berpacaran, mereka memutuskan untuk menikah. Nah, ketika pertemuan keluarga ini diadakan, kehebohan muncul. Saudara sekalian, akhirnya mereka harus membatalkan pernikahan itu. Tapi yang jadi masalah adalah si wanita muda ini sedang mengandung. Akhir Desember tahun lampau, saudara sekalian, di Malaysia juga ada sebuah berita yang sangat-sangat mencengangkan. Peristiwa ini bermula dari seorang sopir truk yang diam-diam menikah di tempat lain. Istri tuanya tinggal di Johor, sedangkan istri mudanya tinggal di Terengganu. Kedua tempat itu di Malaysia. Tidak lama kemudian, si sopir truk meninggal dunia. Kisah berikutnya, sepasang pemuda-pemudi menikah. Mereka mempunyai anak, bahkan kemudian mereka sudah mempunyai cucu. Pada suatu saat, ibu dari pihak laki-laki meninggal. Karena itu seluruh keluarga berkumpul di dalam acara perkabungan ini. Nah, si pria kemudian mendapati foto ayahnya dan memperlihatkannya kepada istri dan mertuanya. Sang mertua terperanjat bukan main. Mengapa, saudara sekalian? Karena rupanya ayah kandung dari menantunya tidak lain adalah suaminya sendiri. Dengan kata lain, suami istri yang telah menikah selama 30 tahun ini adalah satu ayah, walaupun beda ibu. Nah, karena itulah mereka akhirnya memutuskan untuk bercerai, walaupun telah menikah 3 dekade dan telah mempunyai cucu. Saudara-saudara sekalian, dari beberapa cerita ini, saya mau sampaikan satu kenyataan bahwa di dalam banyak hal manusia sangat-sangat lemah di dalam hal pengetahuan. Nah, kondisi yang sama bisa terjadi pada banyak orang karena memang kita manusia bukan makhluk yang maha tahu. Pada intinya saya mau katakan bahwa untuk urusan dunia ini, bahkan urusan manusia, lebih khusus lagi urusan kita sendiri pun, kita mengalami banyak sekali kesulitan untuk memahaminya, untuk mengertinya secara tuntas. Bahkan terlalu banyak hal kita sama sekali tidak memahaminya. Kalau demikian adanya, apalagi kalau kita berbicara tentang Tuhan, maka kemungkinan kita mengenal Tuhan itu menjadi sebuah kemustahilan. Bukankah di dalam banyak kasus orang-orang tidak bisa membedakan mana Tuhan yang benar dan mana Tuhan abal-abal, mana Tuhan dan mana hantu. Manusia tidak bisa membedakannya. Oleh karena itulah, saudara sekalian, jangan sekali-kali kita mengandalkan ajaran termasuk agama yang mengandalkan ide manusia, pemikiran manusia untuk mencari Tuhan. Itu omong kosong. Dan sekarang alasan yang ketiga, mengapa manusia mustahil menemukan Tuhan adalah karena pribadi Allah itu adalah pribadi yang supranatural dan bersifat misterius. Misterius di sini maksud saya adalah dia adalah pribadi yang tak dapat dijangkau oleh pikiran manusia. Karena dia melampaui akal manusia. Karena itu jika manusia mengandalkan rasionya 100% untuk menemukan Allah, maka Allah tidak dapat dijumpai sama sekali. Manusia tidak pernah berhasil menciptakan Allah yang sebetulnya. Manusia tidak akan pernah menemukan Tuhan yang sejati di dalam kerangka berpikir manusia. Manusia hanya bisa menciptakan Allah berdasarkan filsafat manusia, dan itu bukan Allah sejati, tetapi Allah filsafat adanya. Itulah sebabnya, saudara sekalian, di dalam teologi Kristen, istilah wahyu dalam bahasa Yunani itu bermakna disingkapkan. Apabila tidak disingkapkan, maka tidak seorang pun yang tahu
Apa yang terselubung itu? Itu makna dari kata wahyu. Itu sebabnya saudara, Tuhan yang kita percayai, yang adalah pencipta alam semesta ini, itu bukanlah Tuhan penemuan manusia. Manusia tidak pernah menemukan Tuhan. Tapi Tuhan yang sejati justru mengungkapkan dirinya, memperkenalkan dirinya. Itu sebabnya kita bisa kenal Dia walaupun tetap di dalam keterbatasan. Karena Allah melampaui rasio kita. Dia Allah yang penuh dengan misteri, maka tidak mungkin manusia dengan naturnya dapat menemukan Allah di dalam sepanjang hidupnya. Justru karena mengandalkan otaklah, banyak orang akhirnya bukan saja tidak menemukan Allah, mereka menjadi tidak percaya adanya Allah. Alasan keempat mengapa manusia tidak bisa menemukan Allah adalah menurut Alkitab, manusia dalam keadaan buta spiritualitas dan juga tertawan. Nah, kondisi ini adalah hal yang paling primer yang menyebabkan manusia tidak mungkin bisa menemukan Allah. Yesaya 42 ayat 6 berkata seperti ini. Aku ini Tuhan telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan, telah memegang tanganmu. Aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia. Menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Untuk membuka mata yang buta. Untuk mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan. Dan mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap dari rumah penjara. Saudara sekalian, Yesaya 42 ini adalah nubuatan Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya 700 tahun sebelum kelahiran Yesus. Nah, Tuhan telah memberitahukan bahwa Yesus itu adalah Mesias yang dijanjikan oleh Allah suatu hari kelak akan datang untuk membebaskan manusia dari tawanan dan untuk mencelikkan mata orang-orang yang buta, baik buta secara fisikal dan lebih-lebih mencelikkan mata rohani. Sekali bukankah orang-orang yang buta rohani tidak bisa membedakan kebenaran dari ketidakbenaran? Dalam pengalaman sehari-hari, orang-orang yang belum dilahirkan kembali senang berbuat dosa, gemar berbuat dosa, tidak merasa malu berbuat dosa. Bahkan sebagian orang bangga dan tidak takut ketika berbuat dosa. Namun ketika mata rohaninya dicelikkan, mereka menjadi takut kepada Tuhan. Mereka merasa dirinya kotor, jijik, tidak layak di hadapan Tuhan. Itu perbedaan orang yang buta rohani dan orang yang telah dicelikkan rohaninya. Saudara sekalian, bila kita buta rohani, mana mungkin kita bisa menemukan Allah yang sebenarnya? Tapi ada orang bertanya seperti ini. Kalau ada orang dengan hati yang tulus sekali mencari Tuhan, masa si Tuhan yang sejati tidak akan menyatakan dirinya? Masa si orang yang tulus hatinya itu dengan motivasi yang begitu mulia tidak akan menemukan Tuhan? Saudara-saudara sekalian, jangan kita terkecoh dengan kata-kata hati yang tulus, motivasi yang murni. Karena kenyataan menunjukkan bahwa orang yang mempunyai hati nurani yang sangat-sangat mulia, hati yang sangat murni, tetap saja melakukan banyak hal yang tidak benar. Sekalian seorang dokter pasti akan menolong pasien dengan sekuat tenaga, dengan niat yang tulus, menyelamatkan pasien. Tapi saudara sekalian, di dalam ketidaktahuannya, seorang dokter bisa saja melakukan tindakan yang keliru dan menyebabkan pasiennya mati. Bukankah dia tulus? Tulus hal yang berbeda, saudara. Tetapi pengetahuan yang benar adalah hal yang lain lagi. Jadi tidak cukup ukuran seseorang mengatakan yang penting hatinya tulus.
yang penting motivasinya benar, maka Tuhan yang sejati pasti akan menyatakan dirinya. Tidak harus seperti itu, saudara. Bahkan itu sangat-sangat berbahaya. Israel sungguh-sungguh tulus melayani Tuhan. Tapi karena mereka tidak mengerti kebenaran, maka mereka mendirikan kebenaran mereka sendiri. Dan mereka ditolak oleh Tuhan. Nah, sekarang sebaliknya, Tuhan yang sejati pastilah bisa menemukan manusia yang terhilang itu. Sejauh Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang sejati, bukan Tuhan buatan tangan manusia, bukan Tuhan abal-abal, bukan seseorang yang mengklaim dirinya Tuhan, dan bukan setan yang mengaku dirinya Tuhan, bukan nabi palsu yang mengatakan dirinya adalah Mesias, maka Tuhan yang sejati itu 100% pasti bisa menemukan orang yang terhilang itu. Sekali lagi, saudara sekalian, sejauh Allah yang kita sembah adalah Allah yang benar. Berarti ada yang abal-abal dong. Saudara tahu sendiri jawabannya, saudara. Yesaya 42 ayat ke-5 berkata seperti ini. Beginilah firman Allah, Tuhan yang menciptakan langit dan membentangkannya, yang menghamparkan bumi dengan segala yang tumbuh di atasnya, yang memberikan nafas kepada umat manusia yang mendudukinya, dan nyawa kepada mereka yang hidup di atasnya. Saudara lihat, siapakah Allah yang berkata-kata dalam kitab Yesaya ini? Dia pencipta alam semesta ini, saudara sekalian. Dia yang membentangkan langit dan menciptakan segala sesuatu yang ada. Itu Allah. Tuhan yang sama dikatakan membentangkan semua yang hidup di atas muka bumi ini. Dan Tuhan yang sama memberikan nafas hidup kepada manusia. Itu berarti kita punya Allah sejati. Kualitas Allah yang adalah pencipta. Allah yang Maha Tahu. Mana mungkin bisa salah ketika mencari manusia. Kalau Allah bisa berbuat salah, 100% dia bukan Allah. Itu sebabnya, saudara sekalian, Tuhan datang ke dunia ini. Saya mendapatkan data bahwa alam semesta ini ada 700 triliun planet, saudara sekalian. Sekali lagi, 700 triliun jumlah planet yang ada menurut data yang saya temukan. Ajaib sekali. Tuhan datang ke dunia. Bukan pergi ke matahari, bukan pergi ke planet dan lain. Tapi dia datang ke bumi. Bukan hanya sekedar datang ke bumi. Lebih spesifik lagi, 650 tahun sebelum kedatangan Yesus, Nabi Mika telah memberitahukan di kota mana dia akan datang. Kitab Mika pasal 5 ayat kedua berkata seperti ini. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak berbuah kala, sejak dahulu kala. Saudara-saudara sekalian, Nabi Mika tahu dari mana 650 tahun kemudian akan ada Mesias lahir di kota Bethlehem. Dan ini yang disampaikan oleh tua-tua ahli Taurat dan sebagainya kepada orang Majus yang datang ke hadapan Herodes. Untuk apakah Mesias datang ke bumi ini? Untuk investasi? Untuk piknik? Atau untuk menghukum manusia? Tuhan Yesus berkata seperti ini. Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. Dan satu lagi, Yesus berkata seperti ini. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Anak manusia datang mencari. Itu kata Tuhan Yesus. Itu kata Mesias. Itu kata Tuhan. Saudara-saudara sekalian. Jadi sebetulnya 2000 tahun yang lampau, Tuhan yang sejati telah mengambil rupa jadi manusia di malam Natal itu. Untuk mencari
manusia yang terhilang, untuk mencari manusia yang buta, untuk mencari manusia yang terbelenggu, tertawan oleh kuasa kegelapan. Saudara sekalian, ketika terjadi Perang Dunia Kedua, ada banyak sekali tentara Amerika yang menjadi tawanan perang dari pasukan Jepang yang disebut pasukan berani mati itu. Nah, ketika pasukan Jepang menguasai Filipina, sekelompok pasukan Amerika berhasil ditawan. Nah, para tawanan itu berada dalam situasi dan kondisi yang sangat-sangat menyedihkan sebetulnya, saudara. Secara fisik mereka sangat-sangat lemah karena kelaparan, sakit malaria, dan secara mental mereka betul-betul disiksa sedemikian rupa. Sebagai contoh misalnya, apabila ada pasukan Amerika yang tertawan melakukan kesalahan, katakanlah melarikan diri, maka tawanan yang lain harus membayar harga yang sangat mahal, saudara sekalian. Yang melarikan diri itu biasanya tertangkap, lalu komandan pasukan Jepang akan mengumpulkan para tawanan di lapangan, lalu sang komandan akan dengan seenak hatinya menunjuk hidung siapa-siapa saja yang harus membayar harga atas pelanggaran itu. Nah, setelah itu, orang-orang yang telah ditunjuk oleh komandan itu ditarik ke depan, lalu berbaris lagi, dan satu demi satu ditembak di hadapan tawanan-tawanan yang lain. Saudara bisa bayangkan betapa menderitanya para tawanan pada waktu itu. Pada tanggal 20 Oktober tahun 1944, Jenderal MacArthur mendarat di Pasifik, saudara sekalian. Maka petinggi-petinggi dari Jepang memerintahkan untuk membantai para serdadu Amerika agar tidak dibebaskan oleh pasukan Amerika. Maka ada peristiwa pembantaian yang mengerikan, saudara sekalian. Ada satu tempat di Filipina, bagaimana tawanan ini dimasukkan di dalam parit-parit yang ditutup dengan kayu, lalu disiram dengan bensin, dan kemudian, saudara sekalian, para tawanan itu dibakar hidup-hidup. Sebagian yang terbakar keluar dari tempat persembunyian itu, lalu diberondong dengan senjata ataupun bayonet dari senjata yang ada di tangan serdadu Jepang. Dari 150 orang yang dibantai tempat itu, hanya 11 orang yang berhasil selamatkan diri, saudara-saudara sekalian. Nah, kekejaman ini menimbulkan kecemasan dari pihak Amerika. Jangan-jangan tawanan-tawanan yang masih banyak di tempat yang lain itu pun akan mengalami nasib yang serupa. Maka mereka memikirkan bagaimana caranya membebaskan para tawanan yang ditawan oleh pasukan setan yang sangat kejam itu. Di antara banyak pembebasan yang dilakukan oleh serdadu Amerika, ada satu peristiwa yang sangat-sangat terkenal sampai saat ini. Sebagaimana yang terjadi di kamp Cabanan Tuan di Pulau Luzon, Filipina. Nah, di kamp itu ada 513 orang yang kondisinya juga sangat-sangat mengenaskan. Saudara-saudara sekalian, mereka sakit, kelaparan, dan secara mental mengalami trauma yang sangat-sangat mendalam. Nah, pasukan Amerika yang dipimpin oleh Letkol Henry Muji bersama 40 pasukan gerilyawan Filipina melakukan perjalanan 5 hari menuju ke kamp tawanan perang itu. Nah, di dalam sepanjang perjalanan itu, para gerilyawan Filipina yang lain berusaha untuk memberangus anjing-anjing di perkampungan dan termasuk memasukkan ayam-ayam ke dalam kandang agar binatang-binatang itu tidak mengeluarkan suara yang mungkin akan menimbulkan kecurigaan dari serdadu Jepang, saudara sekalian. Nah, setelah menempuh 30 mil perjalanan, pasukan ini berhasil menyusup masuk ke dalam dan melakukan penyerangan di malam gelap. Demikianlah pada tanggal 30 Januari 1945. Di malam itu terjadi penyerbuan selama 30 menit. Jepang yang tidak siap itu kelabakan, sekalian.
Dan pasukan ini berhasil membebaskan 513 tawanan yang dalam kondisi yang sangat-sangat mengenaskan. Bayangkan saudara, ada pasukan yang datang menolong bisa mengangkat 2 tawanan sekaligus kan kondisinya sangat-sangat kurus. Nah, pasukan Amerika telah menyiapkan truk dan 26 kereta lembu untuk mengangkut para serdadu yang tertawan itu. Dalam sepanjang perjalanan, masyarakat Filipina menyumbangkan gerobak-gerobak lembu mereka dan memberikan sepatu kepada para tawanan yang kebanyakan tidak menggunakan sepatu yang menghambat mereka untuk berjalan. Saudara sekalian, nah, sampai di tempat yang dikuasai oleh Amerika, di sana akhirnya berkumpul 106 gerobak yang ditarik oleh lembu yang sebagian besar diberikan oleh masyarakat Filipina yang mereka jumpai. Nah, di dalam catatan sejarah militer Amerika, penyerbuan ini adalah penyerbuan yang paling besar dengan hasil yang sangat-sangat cemerlang. Peristiwa itu sampai hari ini dikenang sebagai The Great Raid oleh masyarakat Amerika. Saudara sekalian, jangan lupa, kita semua adalah orang-orang yang tertawan oleh kuasa kegelapan. Orang-orang yang tertawan oleh kuasa kegelapan, dibutakan matanya. Tidak mungkin lagi bisa menemukan Tuhan. Kita menderita. Manusia yang ditawan oleh iblis hidup di dalam kegelapan. Sangat menderita. Setiap saat bisa diteror dan dibunuh oleh kuasa kegelapan. Dan kondisi seperti ini, saudara, mana mungkin manusia bisa menemukan Allah yang sebetulnya. Bersyukur pada Tuhan. Allah datang mengambil rupa jadi manusia. Yesus berkata seperti ini di awal pelayanannya. Di kampung halamannya sendiri di Nazaret. Roh Tuhan ada padaku. Oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Dan penglihatan bagi orang-orang buta. Untuk membebaskan orang-orang yang tertindas. Untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Lihat saudara, Tuhan Yesus mengklaim dirinya adalah yang dijanjikan oleh Allah di dalam sepanjang perjanjian lama. Dan salah satu niat tujuan kedatangannya adalah untuk membebaskan para tawanan. Saudara-saudara sekalian, seluruh dunia berada di dalam tawanan kuasa kegelapan. Dan Yesus datang membebaskan orang-orang yang tertawan itu. Di antara orang-orang yang tertawan itu adalah saudara dan saya. Karena itu, saudara, kita patut bersyukur Natal yang ajaib itu. Tuhan yang Maha Kuasa datang mencari manusia yang berdosa, yang terbelenggu oleh dosa, dan yang ditawan oleh kuasa kegelapan. Bersyukur atas kebaikan Tuhan ini. Apa pelajaran yang kita peroleh pada hari ini, saudara sekalian? Ingat baik-baik bahwa agama adalah cara manusia untuk meraih Tuhan, untuk mencari Tuhan, untuk mendapatkan keselamatan dengan cara manusia, dengan kekuatan manusia, dengan kepintaran manusia, dengan upacara-upacara yang diciptakan, dengan harapan Tuhan akan menjadi berkenan. Persoalannya, apakah agama-agama bisa menemukan Tuhan? Jangan mengandalkan agama untuk menemukan Tuhan, termasuk agama Kristen, saudara sekalian. Tapi andalkanlah pribadi yang datang dari surga ke dalam dunia ini untuk membebaskan kita yang tertawan itu. Pelajaran yang kedua adalah semoga semakin kita beriman pada Tuhan, semakin yakin kita bahwa penyelamatan yang Yesus lakukan adalah sebuah kemutlakan kebenarannya. Sebab di luar itu kita tidak lagi mempunyai alasan yang cukup meyakinkan kita bahwa kita dapat diselamatkan. Semoga perenungan ini membuat kita semakin kokoh iman percaya kita.
dan tidak akan tergoyahkan oleh ajaran apapun. Tuhan memberkati saudara sekalian. Mari kita berdoa. Puji dan syukur pada Engkau ya Bapa atas ayat firman Tuhan yang mengingatkan kami arti penting Allah mengambil rupa jadi manusia. Mustahil siapapun di antara manusia di bawah kolong langit ini dapat menemukan Allah. Dan memang manusia berdosa tidak mencari Allah. Manusia menjauh bersembunyi dari Allah yang hidup. Kami yang dulunya terbelenggu dan semua manusia yang terbelenggu di bawah kolong langit ini, Tuhan membutuhkan penyelamatan dari Kristus Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Buatlah kami semakin yakin lagi. Dan selamatkanlah lebih banyak lagi orang-orang yang masih terbelenggu oleh kuasa kegelapan. Di dalam Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama dengan seluruh umat dari segala abad mengaku pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Saudara-saudari sekalian, pada saat ini tibalah saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan. Persembahan dapat ditransfer ke rekening seperti yang tertera di layar, atau jemaat juga dapat membawa persembahan ke gereja di setiap hari kerja, setiap hari Selasa sampai dengan Minggu, dan diserahkan ke tata usaha. Marilah kita berikan yang terbaik. Nats persembahan terambil dari Maleakhi 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit, dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang telah kami dengarkan. Biar kiranya firman-Mu tidak berlalu dengan sia-sia, melainkan dapat menjadi pedoman bagi hidup kami selanjutnya. Berkati hamba-Mu yang telah membawakan firman Tuhan, berkati juga keluarganya. Saat ini kami akan memberikan persembahan, biar kiranya Engkau berkenan ya Tuhan menerimanya. Terima kasih Tuhan. Amin. Pujian persembahan terambil dari Kidung Jemaat nomor 370. Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri Mekah. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Bersama juru selamat hatiku teguh, di lembah dan bukit yang perlu ku tempuh. Tuhanku membimbing aku pada jalannya, yang menuju rumah Allah yang bekal. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Doa berkat dan doa syafaat
akan disampaikan oleh Pendeta Ji Mahoni. Mari kita berdoa saudara sekalian. Bapa Surgawi, kami datang padamu, memohon dan lebih memohon lagi belas kasihan-Mu bagi kami, bagi umat-Mu. Terutama beberapa jemaat yang sedang jatuh sakit, bahkan pada hari Kamis yang lampau, salah seorang anggota kami telah dipanggil oleh Engkau, Bapa. Bapa, kami berdoa kiranya Engkau memberikan kekuatan yang baru bagi keluarga Bapak Yohanes, bagi istri dan anak-anaknya yang juga sakit. Bapa, kami berdoa kiranya anugerah-Mu diturunkan ya Bapa, bagi saudara yang sedang berkabung ini. Kami juga berdoa untuk keluarga yang lain, termasuk para riders yang sakit. Tuhan, Engkau lawat, berikanlah anugerah-Mu yang besar ya Tuhan. Berikanlah pertolongan-Mu, pagarilah dan berikanlah anugerah-Mu yang berlimpah. Kami serahkan Buminar, Evander, dan seluruh keluarga besar yang lain di dalam anugerah-Mu saja ya Bapa. Berikanlah hikmat pada dokter, berikanlah obat yang baik, berikanlah ketenangan di dalam setiap hati orang-orang yang sakit ini ya Bapa. Bapa, kami berdoa juga untuk anggota yang lain, kiranya anugerah-Mu selalu berlimpah atas kami sekalian ya Bapa. Kami serahkan semua orang di antara kami agar dapat hidup dengan lebih layak lagi di tengah pandemi ini. Berikanlah kami hati yang lebih tenang lagi, jauhkanlah perasaan takut dan stres yang berlebih-lebihan yang membuat daya tahan kami menjadi lemah. Mampukan kami melewati hari-hari yang kelam ini ya Bapa. Kami berdoa kiranya program pemerintah untuk melakukan vaksinasi bisa cepat terrealisasi. Terima kasih Bapa Surgawi atas anugerah dan pertolongan Tuhan. Kami menyerahkan gereja-Mu dalam tangan-Mu ya Bapa. Engkau memberkati rencana kami untuk mengadakan perayaan Natal dalam waktu dekat ini. Anugerah-Mu selalu kami butuhkan, dan belas kasihan-Mu itu yang kami harapkan ya Tuhan. Berikanlah makanan, berikanlah minuman bagi kami semua. Mari kita naikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang sampai selama-lamanya. Maranatha, 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 Maranatha. Amin, amin, amin. Silakan duduk kembali saat teduh ibadah selesai. Tetaplah jaga kesehatan saudara sekalian. Waspada. Apabila tidak perlu, jangan pergi ke tempat-tempat yang tidak perlu dikunjungi. Tetap sukacita, harapkan pertolongan dari Tuhan, dan nantikanlah kekuatan dan berkat dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin.